Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Abu Dinsi walidi yang lunduan mulia yang sudah mengimami salat subuh kita pada subuh yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan daripada ilmu pengetahuan beliau kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh pengurus BKM dan juga panitia pembangunan masjid Babul Huda Gampung Panggoi, sebab dua Babul Huda Baitul Huda di Kuta Blang ku Razi Baitul Huda, berarti menyahana pintu kita dah menglarmo, makanya Babul Huda pintu menyorumuh berarti di Kuta Blang Baitul Huda kata mau rumah ora pintu. Alhamdulillah katruk bak pintu rumah ni bak subuh yang berbahagia. Gure-gure ulun tuan sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah sejenak kita mengulang kembali beberapa pelajaran peringatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan melalui wahyu, baik yang ada di dalam Al-Quran sebagai kalamullah ataupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi kita untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi di akhirat dan untuk nikmat sesaat hidup di dunia, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada dua hal yang perlu luntuan sampaikan. Yang pertama, Allah mengancam orang-orang yang bakhil. Ancaman Allah terhadap orang yang bakhil tidak terhitung di dalam Al-Quran saking banyaknya ancaman. Salah satunya adalah alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Orang-orang yang bakhil kemudian memerintahkan orang lain agar bakhil dan dia menutup dirinya atau menyembunyikan apa yang sudah diberikan daripada harta dan kelebihan oleh Allah kepada dirinya, Allah memberikan azab kepada orang-orang yang kafir, azab yang sangat hina. Ayat yang lain Allah berfirman pada akhir ayatnya adalah orang-orang yang bakhil itu akan dikalungkan apa yang dia bakhilkan itu di leher-leher mereka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang bakhil ini kehidupannya di dunia sebagai fakir, sedangkan kehidupannya di akhirat dia dihisab sebagai orang yang kaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran juga menyampaikan tentang orang bakhil dalam Quran surat Al-Lail, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang-orang yang bakhil
dan tidak mempercayai atau mendustai kebaikan yang diberikan kepadanya di dunia dan pahala yang disiapkan kepadanya di akhirat, maka Allah akan memudahkan jalan untuk kesusahan hidup baginya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ada beberapa kesimpulan daripada orang bakhil. Yang pertama, Allah mengancam orang bakhil dengan azab. Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina, azab yang sangat pedih. Banyak orang-orang yang terkadang ketika telah diberikan harta oleh Allah, kemudian dia menyimpan hartanya dan menyembunyikan hartanya daripada pandangan orang lain, seolah-olah dia fakir, seolah-olah dia miskin, padahal ketika di yaumil hisab kelak dia akan dihisab oleh Allah sebagai orang yang kaya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita sampaikan, salah satu bentuk kebakhilan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Orang-orang yang punya kelapangan harta dan kemampuan lalu dia tidak berkorban, maka sesekali jangan dia mendekati musalla kami. Pertanyaannya adalah, ketika kita di yaumil mahsyar kelak, kita datang ke sana kemari, dari mulai Nabi Adam hingga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huru-hara di yaumil mahsyar itu sangat luar biasa, sangat-sangat melelahkan. Dikumpulkan manusia minal awwalina wal akhirin, daripada awal diciptakan manusia hingga akhir ketika datangnya hari kiamat. Saking huru-haranya hari kiamat, beberapa riwayat mengatakan bagaimana kita mendaki berapa ribu tahun, kemudian turun berapa ribu tahun, melintasi sirat dan lain sebagainya. Apalagi matahari dikatakan sejengkal di atas kepala kita, sungguh luar biasa. Kita berharap cuma satu, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bakhil ini jauh daripada pandangan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, orang yang punya kemampuan lalu dia bakhil, tidak mau berkorban di dunia, Rasulullah tidak ingin melihat wajahnya. Haik gekalan muka getanyo di dunia. Apalagi di akhirat ketika kita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah long umat drawana, ya Rasulullah Nabi syafaat kelun ya Rasulullah atas izin syafaat kubra yang diberikan oleh Allah kepadamu. Maka pada saat itu Rasulullah enggan melihat ke atas wajah kita. Rasulullah adalah pintu kita menuju kepada rahmat Allah. Kalau seandainya Rasulullah mengatakan di dunia orang yang bakhil tidak mau berkorban, jangan mendekat kepada kami. Di Timur Tengah, sebahagian besar wilayah Timur Tengah, mereka mempunyai sebuah kebiasaan, sebuah hukuman sosial. Orang-orang yang bakhil tidak mau berkorban itu tidak berani keluar rumah selama 4 hari. Mereka harus bersembunyi di dalam rumah. Kenapa? Kalau mereka mampu, kemudian dilihat di dalam daftar kurban mereka tidak terdapat nama-nama mereka, maka mereka ini sebuah aib yang sangat besar. Kita tidak berbicara tentang hukum, bagaimana hukum kurban, apakah wajib sebagaimana dikatakan dan disampaikan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ataupun hukum kurban yang sunnah muakkadah yang disampaikan di dalam fikih mazhab Syafi'i. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i ada hukuman sosialnya juga. Orang-orang yang tidak mau berkorban dan mereka memiliki kemampuan, maka mereka tidak boleh keluar rumah selama 4 hari. Maka ini adalah bagaimana di dalam pendapat hukum. Akan tetapi persoalannya adalah mental kita hari ini bukan mental yang berkurban, tetapi mental orang-orang yang menunggu kupon kurban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyerahkan seekor kambing kepada Sayyidah Aisyah. Gejuk sabuh kambing kepada Sayyidah Aisyah.
Kemudian kambing tersebut ya gepelaku oleh Sayyidah Aisyah sampai dengan selesai. Begitu selesai Rasulullah pulang. Ketika pulang Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, apa yang sudah engkau lakukan terhadap kambing tersebut?" Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, seluruhnya sudah tidak ada lagi, artinya sudah saya sedekahkan. Saya hanya meninggalkan kepadamu yaitu bahunya saja." Rasulullah galak kepada si kambing. Jadi menyena yang pegah, si kambing hanagat ke urang hipertensi atau bisa meningkatkan potensi hipertensi, makanya salah cara pajuh si kambing. Karena Rasulullah makanan kesukaan beliau, daging kesukaan beliau adalah daging kambing. Bahkan tempat daging kesukaan beliau itu ya di bahu kambing, bahu kambing. Maka kebah oleh Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah bertanya, kata Sayyidah Aisyah, "Sudah saya sedekahkan semua, sudah tidak ada lagi. Saya menyimpan kesukaanmu saja ya Rasulullah, yang tersisa cuma bahunya saja." Kemudian Rasulullah tertawa dan Sayyidah Aisyah menanyakan, "Kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sebenarnya yang hilang adalah bahunya dan yang tersisa adalah seluruhnya." Artinya apa? Ternyata yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah ma akalta faqad ablaita. Apa yang kita makan itu sebenarnya yang hilang. Wa ma anfaqta faqad abqaita. Dan apa yang kita infakkan itu sebenarnya yang masih ada. Pertanyaan seorang ulama kepada orang kaya, "Wahai fulan, yang mana hartamu?" Dia menunjukkan, "Harta saya ini. Ini mobil saya, ini rumah saya. Nyo lampuh lun, nyo harta kekayaan lun." Kemudian ulama itu mengatakan, "Bukan, hartamu yang mana?" Kemudian dia heran, "Saya sudah menjawab, inilah harta saya." "Tidak, itu bukan milikmu, itu adalah milik ahli warismu. Sedangkan yang milikmu adalah yang sudah engkau infakkan, yang sudah engkau wakafkan, itu adalah milikmu. Sedangkan yang kau tinggalkan di dunia nantinya, itu adalah milik ahli warismu." Karena hana payah la kejin dengku hote mate gidanyo. Di ahli waris gidanyo le dipubut fardu kifayah, tajhiz jenazah, kemudian selanjutnya menunaikan utang gidanyo dengan manusia, utang gidanyo dengan Allah fi zimmah, kemudian getunaikan menyena tawasid dan tunaikan wasiat. Setelah itu selesai, harta itu menjadi milik ahli waris. Jelas ayat tentang warisan baik ashabil furud ataupun asabah, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fal aula rajulun dzakawun. Berikanlah faraid atau warisan itu kepada ahli furud yang sudah ada bagian 1/8, 1/6, 2/3, 1/3 dan lain sebagainya 1/2. Maka yang sisa itu adalah miliknya asabah, baik asabah bin nafsi atau asabah ma'al ghairi atau asabah bil ghairi. Maka ini adalah harta milik ahli waris. Tak mudah gedanya le si bulun tawa ba Allah, tak kurek kubu tak tebit, le tak harta susah tak kebah di dunia. Tak lekai pulang, kenapa lekai pulang dengku? Perpindahan harta dari milik si mayat kepada ahli waris perpindahan yang mutlak. Tidak boleh diminta lagi sebagaimana perpindahan ketika hidup dengan hibah, dengan jual beli dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka menyogetanya yang te harta gedanya payah tak jawab, yang kalau tak infakkan itulah harta kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kategori mampu di dalam berkorban sebenarnya kalau kita lihat mudah. Tak bersapat legetanya si euro adalah 10 ribu atau 20 ribu, sisa daripada biasa tapi rukuk nyo kalinya tak kebah bacut rukuk tablau euro 10 ribu, tetabung 10 ribu. Maka kalau kita menyimpan satu hari 20 ribu, satu bulan itu sekitar 600 ribu. Kalau dikali 12 bulan, maka jumlah uang yang kita kumpulkan adalah 7 juta rupiah. Hana urang yang hana mampu untuk berkurban kalau dikatakan dia sudah berinfak dan sudah menggunakan uangnya satu hari 10 ribu saja, berarti dia sudah berdonasi, dia sudah menyimpan uang untuk kurban sip sabo kameng. Kameng hana mahal dengku, kadang-kadang punya tablo to raya haji paling 3 juta dengar atau apa juta.
Kasih engkau si kata mah 500 ribu, takkan jumpa juta rupiah, kan selesai. Maka kalau kita mengatakan saya belum mampu, sebenarnya mampu ini ada pada semangat kita untuk mampu. Kalau mampu ini ada pada harta yang kita sisakan, bukan harta yang kita kumpulkan, maka kita tidak akan pernah mampu untuk berkorban. Pastikan diri kita untuk ikut berkorban di tahun ini, bukan ikut untuk mendapatkan kupon korban di tahun ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo yang pertama apakan dah pegah jinau, nyo baru tanggal 10 Zulqa'dah atau 17 Zulqa'dah. Maka ada waktu bagi kita sebelum 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 pada hari tasyrik, kita masih ada waktu untuk mempersiapkan diri kita. Tak tunda ile pupu kepentingan yang lain. Nyo lunuk gantau motor, baik ile gantau ne kurban ile tunyo. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, dalam waktu yang singkat yang ingin Lon Tuan sampaikan adalah nyo musim tengah pesta. Nyo payah terpingat karena mana mungkin karena kasering tak dengar dan kasering tak kalan. Yang pertama, asal sudah ada pesta walimah, itu di tempat walimah yang pertama ada tabarrujal jahiliyah. Ini yang pertama. Wanita memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syar'i. Menyauragam cip tabarruj jahiliyah cip tiap malam bagi kopi. Ngailu tuet dia tuet, padahal MPU sudah mengarahkan, ya Walidi sebagai anggota MPU juga sudah mengarahkan dengan tausiah dan sebagainya. Akan tetapi ya tabarruj jahiliyah bagi uragam yang cip malam takalan hana malam MPU menyaawai mungkin enteut Abu Bangga enteut menyakalinya ijeh et uramba kai becut-becut nyolong takut uku-uku tinggal dengan kolor. Makanya makin trip makin parah dah. Payah dah ingat. Menyena urang drone nemekat atau apa nemekat kopi atau nemekat barang-barang yang lain, truk pelanggan dengan ilu tu bebeha ne pegah ilung halun terima peng dari urang yang transaksinya dari metode dengan metode yang haram. Kenapa? Karena pada saat dia bertransaksi dia menggunakan pakaian yang haram dipakai olehnya. Nyo bebeha gedengku menyo gedenya mekat. Kadang-kadang berkat bak BO, kadang-kadang hana berkat pi bak BO-nya. Makanya yang pertama adalah bagaimana ketika pesta. Yang banyak terjadi adalah tabarruj. Yang kedua, yang banyak terjadi adalah tabdzir. Rasulullah mengingatkan, orang-orang yang mubadzir itu, orang-orang yang mentabdzir harta, tabah-bah harta, makanya rekan-rekan kawan-kawan daripada syaitan, ikhwanas syayatin. Al-Quran mengingatkan wala tubadzir tabdzira. Jangan kita ya membuang-buang harta. Dah membuang harta. Coba kita lihat, setiap ada orang minum dari kemasan aqua gelas atau apa namanya, air minum mineral di dalam gelas, itu pasti disisakan. Hanal dukan pakang berita. Pu gepujuk ke jen terdengar, bejuk gejep ke yang terdengar. Atau nagum pekat dengan jen, nyontok gejep ilung terdengar, sisa ke jep ikah. Tabak ngon. Maka ini adalah hal yang paling utama. Tabdzir ini paling banyak terjadi di pesta. Apalagi di dalam atas meja VVIP. Nyo cukup jai dengan. Oh menyahambih dapat jauh bunyan tahu segala tabuh kuah. Tahu segala tabuh kuah artinya je gepakai oleh orang lain. Nyo yang terjadi adalah ban saboh bunyan bubu tamah tak peduk bat takalan sang de tat lagi orang buka puasa. Oh teh dapat jauh mesti kan habis. Yang lain ho naudzubillah menyatabi ke mana orang dia cok gejok ke mana alhamdulillah tapi punya megibloh-gibloh tengok. Maka ini sangat banyak tabdzir pada saat pesta. Apalagi aqua. Longkalan orang pesapat peluk, ya, peluk air minum dalam kemasan tersebut. Ketika gekalan leganya subhanallah, air kadang-kadang cuma BO je. Aci tak petimang le katanya orangnya. Nyo kondisi katanya lagi kondisi saudara katanya di Palestina. Yang kedua baca kunut nazilah dan doa oleh walidi kuno. Pakiban kondisi
saudara katanya di Palestina. Mereka mengumpulkan dedak-dedak tepung tu, sisa tepung yang sudah bercampur dengan tanah, kemudian mereka pisahkan untuk mereka makan. Inilah kondisinya. Air mereka tadah kalau ada hujan, mereka tadah air hujan. Air hujan itu yang mereka minum. Karena sarana yang pertama diputuskan oleh Israel laknatillah, Zionis laknatillah. Yang pertama adalah listrik, yang kedua adalah air bersih, dan yang ketiga adalah pasokan makanan. Maka setiap pasokan makanan, bantuan-bantuan termasuk dari katanya di Indonesia yang itamang Gaza, itu orang-orang Zionis bahkan warga mereka itu menghadang dan bahkan membakar truk bantuan makanan tersebut. Nah, yang gibloh-gibloh Indomie itu kibancara ba itamang Gaza. Ini yang sedang dialami oleh saudara kita. Le katanya hino tamu doa 20 jam ke bangsa katanya di Palestina, tetapi kita membuang-buang nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu katanya perhatikan. Perlu tak katanya perhatikan tentang mubazir dan tabzirnya luar biasa. Tabzir yang kedua terjadi bak kedai kopi. Le katanya tablau kopi ngan peng. Sabah gelas kopi 5 ribu. Akan tetapi rata-rata watai tajib sikhan gelas sikhan dapat sisa ke puar ku. So jeb jen nai je kopi. Selama orang Aceh kagalak ke kopi, mungkin jen-jen kagalak kopi pakai pancung lo. Atau sangar pancung SP. Munya memang tajib sabah gelas, tajib sabah gelas. Ha tajib sabah gelas tapi hanya baik punah ke bawah sikhan mentang. Pakan aku mubazir. Karena yang tablongan peng dipegat dengan dipegat dengan harta. Setiap harta yang kita mubazirkan, maka Allah membenci orang-orang yang melakukan kemubaziran tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo menancit ketika di rumah kita usahakan jangan terjadi pemubaziran. Yang tapajuh le kita nyo tablau. Yang tapajuh le kita nyo bek tablau. Yang dipajuh le anak mit kita nyo tablau. Yang dipajuh le keluarga kita nyo bek tablau. Ada jud pengnya kita berbagi dengan orang lain, itu lebih baik. Al-Quran di dalam solat rakaat kedua tadi dibacakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmatmu maka ceritakanlah nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu. Makna fahaddits ini kan tak cerita alhamdulillah ilung rumah biraya. Tak cerita bak orang yang samping rumah yang dalam rumah. Alhamdulillah ilung anak nasi pelauh. Tak cerita bak orang yang dalam anak. Maka ini bukan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Akan tetapi makna fahaddits di sini sebahagian ulama mengatakan, dan dengan nikmat itu setelah engkau sampaikan kepada orang lain, engkau berbagi dengan orang lain. Alhamdulillah buno baklong jak-jak na merumpak si fulan kutrip lah nak merumpak ibi peng 1 juta. Nyolong kalan ron sang tengah perlepeng nyempat ni cok kira 500 kelong 500 nyan gekeun wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kan tak cerita tegai alhamdulillah ilung merumpak peng 1 juta mana bi ilung 100 ha ilung cerita mentang kau kuat bagi-bagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan kita hari ini adalah persoalan draw dah hambih tapajuh ke gobek. Nyo persoalan paling rayu. Draw dah hambih tapajuh, hambih tapa habis tetapi ke gobek bek. Maka ini yang patut kita hindari sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar Al-Hafidh dalam sebuah riwayat daripada murid beliau yaitu Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, apa yang beliau sampaikan? Pernah suatu ketika santri beliau itu memakan roti dan roti itu terjatuh di tanah dan mereka tidak mengambilnya kembali. Gecok le Habib Umar kumpulkan sisa roti tersebut, kemudian beliau bersihkan dan beliau makan. Semua terkejut. Kenapa? Beliau tidak ingin ada sisa-sisa makanan ini yang menjadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ketika di yaumil hisab kelak. Ada yang kata gebah nyan akan ditanya oleh Allah tu.
kan sia-siakan, tidak akan disia-siakan. Kan gelewati oleh Allah. Ada yang kata pemuadzirnya hana gekira oleh Allah. Oh hana kutanya, ketanya. Sini bu yang rehat bak ra'uah. Sini bu yang rehat bak alua. Maka gekir le orang Aceh Hawaii. Hanya bek tati bunya menyatakan bunya bek tati ada halu. Mesti memang hanjil le kata apa jauh tabi ke mana? Bek sampai ikli bunya. Pakan ikli dengku. Dia akan dipertanyakan di yaumil hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyo kadang-kadang terlewatkan daripada kita. Menyo tak pegah semangat sembahyang subuh pun tak pegah cit bak urung sembahyang subuh. Menyo subuh ka ne jaga wate sembahyang apalagi wate yang lain yang semangat kat luar biasa. Akan tetapi ini yang harus kita biasakan. Karena akhlak dengan etika kadang-kadang itu ada perbedaan. Etika itu adalah sebuah kedisiplinan yang kita lakukan, yang kita biasakan, dan itu akan Allah bisa karena biasa. Cina kalian di Jepang anak mit ubid itu diajarkan 6 bulan ketika mereka di sekolah untuk belajar antri. Mereka diajarkan cara berlalu lintas. Cuma pakan dengku, ikamu metebit leh semayang subuh tapi na lampu merah Abu Bangka hana gedang. Sebab pakan hana galan Abu Bangka. Menyo gesok bajanya cin hana gedang cik. Acimnya gesok baja coklat, pasti gedang. Pakan karena itu bukan akhlak, itu etika yang kurang. Kedisiplinan itu bagian dari etika. Maka watet tatbit le katanya le ta sembahyang tahajud, le ta sembahyang subuh, tatbit tidak disiplin, maka etika yang kurang, bukan akhlak. Akhlak itu lahir daripada sebuah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita menjauhi yang mungkar dan fahsya. Yang fahsya itu adalah antara pusar dengan lutut, yang mungkar itu adalah di atas pusar, yaitu tentang perut. Sedangkan tentang etika, kedisiplinan, tidak membuang-buang makanan, itu adalah pendidikannya di dalam etika kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin kita semua adalah orang-orang yang beretika. Urang yang gepurno tata krama, urang yang gepurno tata cara berkehidupan baik dengan keluarga kita sendiri ataupun dengan masyarakat, antara yang muda dengan yang tua dengan yang muda, dan bahkan hubungan interaksi kita dengan apa yang kita miliki daripada harta kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan singkat ini ingin kita pertegas. Yang pertama, kesimpulannya adalah nyo kato bulan Zulhijjah na sekitar 20 orang tu ijit takun nyo mantang wate le kata nyo tak minta lemo yang bagi kurban lemo, tak minta kameng bagi yang kurban kameng. Man menyerta tim hero secara privasi kita, masing-masing satu kambing itu lebih baik. Karena beberapa ulama mengatakan, ya, tak kurban kambing zero itu lebih good daripada lemo rame-rame. Cuman nah yang tanya, belum dengar ceritanya dari Gus Baha. Jadi perumahannya, gepegat arisan kurban, gikut arisan kurban. Hanaruh nya dalam lemonya, dalam nan lemonya. Gedanya yang debaknya. Wahai Gus, jadi menyahana roh perumah long, yang perumah long roh kiamat ngan soya, puja ngan tujuh hurung rohnya, tabahana roh long di dalam. Ya. Maka geperah berarti yang menang, baik nak kurban lemo, nak kurban kameng mentang. Jadi masing-masing perumah roh nak hijau ego, tabat atuh kameng roh ya. Artinya banyak ulama mengatakan, kalau tidak sempat kita untuk arisan kurban misalnya, ya silahkan arisan kurban, tidak ada larangan, hukumnya adalah mubah. Maka silahkan kita membeli kambing, kita kurbankan atas nama kita sendiri, dan pahalanya kita niatkan untuk keluarga kita. Pahala dengku kenan, ya beda kurban kambing lagi danyo. Karena hadis Sayyidah Aisyah, hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah adha bikabsyaini amlahaini. Rasulullah menyembelih 2 ekor kambing. Yang pertama beliau sembelih untuk dirinya sendiri, yang kedua beliau sembelih untuk keluarganya dan untuk seluruh umatnya.
Nah yang pegah sabah kami berarti sep umat mandum itu yang apa ya lihat kurban. Kalau kurban li Nabi zaman. Ya, artinya Rasulullah mengingat kita berbagi pahala dengan kita, tidak mencantumkan nama kita di dalam kurban tersebut. Begitu juga kita sebagai kepala keluarga minimal itanyo sabah rumah nak sabah kami. Nah, kahana sabah rumah sabah kami benar. Bahkan ini adalah kifayah bagi kepala keluarga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita pahami bahwasanya kehidupan kita ini adalah untuk berbagi dengan orang lain. Udep kita nyo harus saling berbagi. Ilun paling senang ketika jamaah kita sudah diikat dalam ukhuwah syiar dan dakwah ini, juga diikat dengan penguatan antara kita di dalam hubungan sosial kita. Nah kita nyo urung-urung yang kaya di dalam jamaahnya, gak nyan toke, gak nyan na kedai, nekalan anak-anak muda yang dalam nabut nepakat bak kedai drone untuk kerja. Ketika urung drone na kelebihan harta, yang pertama payah nejuk adalah urung-urung yang senantiasa nekalan mulazamah di dalam jamaah. Na kelebihan harta, alhamdulillah, na gaji lehbla, gaji putbla, gaji mangbla, na telefon, hai dengku pat na kena nija, alhamdulillah helong na rezeki bacut, kadang sep sabah sak berah kerana. So, urang yang na dalam jamaahnya. Baik kitanya sabah saf hanya di dalam solat, tetapi kita tidak satu saf di dalam hubungan sosial. Banyak anak-anak muda di dalam kalangan PPS walaupun yang dehurnya adalah muda tu 80. Akan tetapi banyak anak-anak muda yang tidak hadir pada subuh ini. Kenapa? Kadang-kadang mereka harus bekerja tadi malam sampai jam 4 pagi. Mereka yang tidak tahu pagi ini harus mencari uang di mana. Kalau meh gaib, mekawin bergalau. Maka menyena pekerjaan yang bisa kita pekerjakan mereka, ajak anak-anak muda yang memang potensi mereka adalah orang yang menjaga solat berjamaah di masjid. Itu lebih baik daripada ada pekerja orang yang tem sembahyang. Itanyo truk bak Cina, ibi hotel le Cina untuk sembahyang, tapi hai tem sembahyang orang itanyo. Yang galai kerja baru aja. Po kedai tai sembahyang, urang kerja tapi tai sembahyang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang terakhir, ya, di dalam musim-musim ini atau musim pesta dan dimanapun kita berada, setiap kita menggunakan nikmat Allah, jangan pernah kita mubazir di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menyo kitanya po kauri tapi ingat ba urang undangan atau tapi ingat ba panitia. Hai, nyan iya yang dibah-bah le urang baik nebah langsung lam bro. Tetapi necok ianya menyebab bak urang pilih peluk ya. You pertama ia ni kumpulkan ianya. God tasiram tanaman daripada tabah di lantung bro. Artinya memberikan manfaat tidak kepada manusia, tetapi juga kita memberikan manfaat kepada lingkungan agar tidak dikategorikan orang-orang yang sahabatnya syaitanir rajim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nyo yang dapat tuan sampaikan maka pegawai walidi sampai po 7. Mamnyo po 7. Urang drone kan gerem-gerem delut. Walaupun nyo uropri bagi yang pri, bagi yang tamang ikula, tetap naik kula dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.